Perusahaan AI China mulai gencar banget untuk ngeluarin model open source mereka. Salah satunya itu Minimax. Minimax ini baru aja mengeluarkan model untuk productivity ya, dia ngomongnya real productivity, yaitu M2.5 dan ini open source. Nah, kalian itu bisa akses AI ini itu lewat website aslinya dia, ya agent.minimax.io, atau mungkin kalau misalnya kalian mau pakai API, kalian bisa pakai langsung platformnya dia juga. Tapi gue saranin menurut gue pakai aja si Open Router ya, karena Open Router ini simple banget untuk integrasi dan dia bisa ganti-ganti AI, nggak cuma Minimax doang gitu. Dan di sini dia punya coding plan-nya juga. Nah, di sini dia ada coding plan-nya sama seperti GLM ya. Jadi GLM itu dia punya Lite, Pro, kemudian Max, dia juga punya Starter, Plus, dan juga Max. Harganya hampir-hampir mirip. Dan untuk limitasinya sebenarnya hampir sama kayak GLM dulu ya, yaitu 100 prom per 5 jam. Dan kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa beli nih yang starter. Tapi nanti gue bakal coba untuk pakai yang gratis. Jadi, oh ya, sebelum gue kasih tahu yang gratis, gue bakal bahas untuk benchmarknya ya. Untuk benchmarknya sendiri sebenarnya kalau gue lihat di sini agak too good to be true ya. Dimana di sini dia hampir sama software engineering benchnya itu dengan Cloud Opus 4.5 dan 4.6 gitu. Kemudian dia jauh lebih baik dibandingkan GPT 5.2 dan juga Gemini 3 Pro. Tapi kalau misalnya kita lihat benchmark yang lain, itu hampir sama lah. Bahkan ini kalau misalnya multi software engineer benchnya ini Minimax itu jauh lebih besar ya dibandingkan Opus 4.6 dan 4.6 dan 4.5. Dan untuk ini gue nggak tahu sih BFCL apa, MOC apa. Tapi Browscom ini si Anthropic masih menang ya. Browscom itu semacam untuk browsing ya, untuk mencari informasi di banyak konteks mereka. Ini tadi ya, software engineering benchnya si Minimax ini hampir sama dengan Opus 4.6. Jadi bedanya cuma 0,6% ya. Menurut gue ini gila banget sih. Tapi dibandingkan kita percaya benchmark, mendingan kita tes langsung nanti ke project asli. Nanti gue bakal coba bikin video terpisah untuk vibe coding menggunakan Minimax ini ya, sampai benar-benar aplikasinya itu jadi. Kita bakal tes apakah si Minimax ini itu benar-benar sebaik dengan klaimnya atau mungkin cuman marketing aja gitu. Oke, jadi kalau kalian pengen dapetin Minimax M2.5 gratis itu, kalian bisa pakai KiloCode ya. KiloCode ini juga AI agent untuk coding, yang menurut gue ini bagus banget kalau kalian itu pakainya itu GUI ya. Pakai GUI dan ini tuh ada extensionnya di VS Code. Kemudian di sini juga ada di Open Code. Jadi Open Code juga gratisin Minimax ini selama 7 hari. Kalau kalian pakai Open Code, kalian bisa banget coba untuk Minimax 2.5 ini. Oke, sekarang gue udah login ke Minimax Agent dan di sini gue pilih yang Minimax M2.5 ya, dan di sini gue udah menyiapkan prompt. Sebenarnya sederhana sih untuk ngebuat sebuah modern hexagon. Tadi ada 3, jadi gue bakal coba tes satu-satu. Kita langsung tes. Low aja lah. Oke, kita lihat seberapa bagus dia generate sebuah modern hexagon. Oke, di sini dia bisa melakukan thinking ya untuk agentnya itu sendiri. Modelnya melakukan thinking. Dan di sini ada current prosesnya. Dia nyimpen respon di sini ya. Lihat. Oke. Kita tungguin aja. Oke, jadi udah beres ya, dan di sini udah jadi untuk webnya. Dan kita cek. Nah, menurut gue ini bagus banget. Gimana cara besarin? Oh, oke. Widih, keren ya. Jadi menurut gue ini keren banget dari si dari Minimax. Menurut gue ini bagus banget dari segi backgroundnya juga udah oke. Kemudian di sini ada hovernya juga udah bagus. Tapi ini apa ya fungsinya? Mungkin untuk ke bawah kali ya. Dan so far ini cepet banget ya buatnya. Jadi itu cuman hitungan menit, 2 menit mungkin, 1 sampai 2 menit. Jadi udah jadi. Dan kita bakal tes ke prompt berikutnya. Oke, prompt kedua ini gue bakal coba buat mini game sederhana untuk tes kecepatan ketik ya. Jadi kita bakal langsung aja minta si Minimax ini untuk buatin. Jadi kita tunggu aja. Tadi gue bikin yang sebelumnya ini cuman sekitaran 1-2 menit ya. Dan hasilnya ini bagus banget. Kita coba tes yang ini ya, yang mini game berapa menit kira-kira. Karena menurut gue ini kayaknya jauh lebih kompleks dibandingkan cuma sekedar hero section ya.
Oke, jadi udah selesai gamenya yang gue udah generate pakai AI ya, dan di sini menurut gue hasilnya bagus banget. Dan kita coba di sini. Jadi nanti ada kata, nah misalnya galaksi, oke, aduh, baru coba, kita coba lagi. Helmet, kemudian sapphire, adventure. Oke, jadi websitenya udah berfungsi dengan baik dan play game juga bisa di saat kita misalnya gagal. Misalnya Thunder, ada levelnya. Alchemy, Frost, Breeze, Utopia, Ivory, Glass. Oh ada. Oh dia bisa naik level nih, Horizon. Dan gue udah maksimal level 2. Tapi di sini udah berfungsi dengan baik dan menurut gue ini bagus banget hasil dari generasi Minimax M2.5 ini. Dan terakhir gue bakal coba untuk prom yang terakhir ya. Jadi di sini gue bakal bikin semacam 3D menggunakan 3JS. Apakah dia bisa? Kita bikin session baru, kita copy, create an impressive interactive 3D scene using 3JS. Jadi kita bakal pakai CDN ya untuk package-nya. Dan kita bakal langsung coba untuk minta generate. Menurut gue nih hasilnya bagus karena dia punya deep thinking ya, dimana dia memecah apa yang kita pengen buat ini ke hal-hal yang jauh lebih ringkas seperti ini. Dan menurut gue ini yang bikin dia hasilnya bagus. Dan menurut gue ini cepat juga ya, jadi pas gue bikin ini cuma sekitar 1-2 menit. Tapi yang ini kita coba, di sini udah 1 menit sih yang ini. Kita coba untuk lihat seberapa cepat si Minimax M2.5 ini. Dan hasilnya seperti apa. Oke, di sini hasilnya udah jadi dan menurut gue ini bagus ya untuk hasilnya. Kita klik. Oke, dan smooth banget ya. Jadi cuma klik-klik gini doang. Padahal promnya cuma segini. Hasilnya udah lumayan oke lah ya. Di sini nggak bisa klik, tapi kalau misalnya di web dia bisa diklik. Oke, jadi kurang lebih seperti itu review gue tentang Minimax M2.5. Nextnya gue bakal coba Vibe coding yang menggunakan model ini, dan gue bakal menggunakan OpenCode untuk agentic codingnya. Dan nanti gue bakal sambungin ke Minimax karena kebetulan Minimax lagi gratis. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.